secara singkat aja ya. Nah, jadi gini sobat, kalau memang istilahnya mau mencuci baju laundry itu ya udah pasti deterjen. Apakah dalam proses pencucian laundry itu harus memakai deterjen, softener, pelicin, dan pewangi? Nah, itulah kemarin sobat pertanyaan dari salah seorang pengusaha laundry pemula. Nah, jadi ini akan kita bahas secara singkat aja ya. Nah, jadi gini sobat, kalau memang istilahnya mau mencuci baju laundry itu ya udah pasti deterjen. Cuman deterjen ini sudah ada yang komplit, yaitu udah di situ pelembut, udah di situ pewangi, udah di situ juga pelicinnya. Nah, salah satu contohnya kayak Doni, ya kan? Doni itu kan itu udah ada pewanginya. Nah, tapi kalau jika kurang wangi lagi, tergantung si pengusahanya juga. Bisa menyemprotkan parfum di bagian pemakingan. Nah, tapi itu udah wajar ya, udah selalu itu diparfumi sebelum dipackingi. Nah, tapi sobat, kalau seandainya masalah pelicin ini, kalau menurut saya sendiri ya, itu bagi pengguna setrika listrik. Kalau pengguna setrika uap, sepertinya pelicin itu jarang. Nah, yaitu kalau di setrika listrik dia yang digunakan pelicin itu ya seperti Rapika, ya kan? Itulah contohnya. Nah, jadi kalau seandainya deterjen ini yang sudah komplit itu sekarang sudah berbagai merek. Nah, tergantung kita harganya. Nah, cuman ya kalau dibilang istilahnya merek apa ya bermacam-macam ya. Rensomatic juga udah, Rensomatic banyak, bahkan deterjen literan juga udah ada yang seperti itu, dia komplit. Nah, jadi ini semua tergantung kita cara mengerjakannya. Maksud saya cara mengerjakannya ya tergantung kita bikin takaran deterjennya tersebut. Nah, makanya kalau dibilang tadi harus menggunakan itu ya pasti harus menggunakan. Tergantung pengusahanya juga mau pingin istilahnya kalau dia royal ya bisa juga, walaupun dia pakai deterjen ya pakai aja lagi softener, pakai aja lagi pelicin yang merek-merek lain, pakai lagi apa pewangi. Nah, bisa kalau istilahnya pengusahanya royal. Nah, cuman sekarang ini para pengusaha laundry kan istilahnya bisalah dibilang menggunakan bahan baku yang terjangkau harganya. Nah, maksud saya dia menggunakan yang terjangkau itu kebanyakan memakai deterjen yang sudah komplit seperti yang saya katakan tadi. Nah, jarang itu yang seperti barusan yang saya bilang royal, lain deterjen, lain pewangi, lain pelembut, lain juga pelicinnya. Nah, jadi kalau dibilang kalau yang komplit itu, deterjen yang komplit itu cara kerjanya gimana? Itu semua tergantung takaran seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau dibilang kapasitasnya, kalau seandainya kapasitas sekian kilo, berapa mili kali deterjennya? Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk sekian kilo pakaian, sekian mili ukuran atau takaran deterjennya. Nah, cuman sobat, kalau seandainya menurut saya pemula ini mungkin dia istilahnya bagaimana supaya pelanggan langsung tertarik mencuci tempat dia, makanya dia bertanya ini untuk melengkapi semua yang dia tanya tadi, yaitu deterjen, softener, pelicin, dan pewangi. Ya wajar dia harus membuat, mungkin dia melakukan ini untuk bagaimana para pelanggan supaya lebih tertarik mencuci di tempat dia.
dan kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, mungkin dia mau melakukan itu, makanya dia bertanya. Tapi kalau seandainya menurut saya pribadi ya, jawaban dari pertanyaan si ibu ini, ada baiknya gunakanlah deterjen yang sudah komplit. Nah, apalagi seorang pemula itu ya harus hati-hati menggunakan modal. Karena kita belum tahu ya, banyak pengusaha laundry pemula baru buka itu bukan langsung rame, bukan. Dia punya proses. Walaupun kalau seandainya pun ada langsung rame dia, ya mungkin sebelum buka usaha ini dia udah menyebar brosur dulu atau menyebar lewat media sosial dia bahwa dia mau buka usaha laundry. Nah, memang dia bertanya seperti itu kemarin, kayak saya tanya lagi, tujuannya membuat deterjen seperti itu pisah-pisah, lain deterjen, lain softener, lain semua itu seperti yang dikatakan tadi itu katanya supaya hasil kerjanya lebih maksimal dan lebih bagus kualitasnya. Nah, cuman ya saran saya jangan terlampau mendorong modal ya untuk buka usaha laundry, mendorong modal lebih banyak, jangan. Kita perhatikan dulu, maksud saya kita perhatikan dulu sebesar apa sih orang tertarik melihat usaha kita. Nah, jadi kalau menurut saya sih dalam membuka usaha laundry ini ya ada baiknya kita menggunakan bahan baku yang standar saja. Jangan seperti yang tadi itu, dia mau pingin menggunakan deterjen, menggunakan pewangi, menggunakan softener, menggunakan pelicin. Jangan. Terkecuali yang seperti yang saya bilang tadi itu, pelicin ini sebenarnya istilahnya itu bagi listrik ya, tapi dia nggak, si ibu ini nggak ngomong dia menggunakan listrik apa. Cuman pelicin ini mayoritasnya yang menggunakan ya yang pengguna setrika listrik, setrika uap ya, karena uap dia tenaga uap, dia udah licin. Nah, jadi itulah penjelasannya yang tadi itu ya. Kalau dia apakah harus menggunakan deterjen? Iya, harus menggunakan deterjen. Cuman ada baiknya gunakanlah deterjen yang sudah komplit seperti keterangan yang tadi itu. Banyak yang deterjen yang sudah komplit, udah plus semua itu. Nah, apalagi sekarang ini kan udah berbagai macam produk deterjen yang kualitasnya bagus banget. Nah, banyak seperti Attack, Rensomatic, banyak lah. Nah, jadi itulah sobat jawaban pertanyaan yang ditanyakan si ibu ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali.